Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rifki Ali Abdullah. Di sini saya akan membahas sedikit tentang apa itu sistem operasi dan apa yang dimaksud dengan driver. Yang pertama, sistem operasi itu adalah sebuah software yang mengontrol atau mengeksekusi program komputer dan dilengkapi dengan penjadwalan, penelusuran kesalahan, pengendalian input dan output, akunting, kompilasi, penyimpanan, manajemen data, dan layanan hubungan. Sistem operasi diciptakan untuk memudahkan pengguna komputer secara efisien, dan sistem operasi itu mengatur secara optimal sumber daya komputer. Lalu yang selanjutnya adalah apa itu driver? Driver adalah software yang memiliki tugas mengontrol hardware yang terpasang di komputer agar bisa terkoneksi dengan OS, aplikasi lain, atau perangkat lain. Driver itu memiliki fungsi yang sedikit berbeda dengan software pada umumnya. Driver adalah komponen penunjang yang bersifat khusus. Karena driver lah yang membuat interaksi antara hardware dan hardware bisa terjalin. Misalnya Wi-Fi, keyboard, printer, mouse, BIOS atau VGA, dan lainnya dengan komputer. Kalau tidak ada driver, maka hardware-hardware tersebut tidak bisa digunakan karena tidak bisa terkoneksi dengan komputer. Lalu selanjutnya saya akan menginstal sebuah OS Linux, yaitu Zorin OS yang versi Lite. Oke, selanjutnya saya di sini akan menginstal sebuah OS Linux. Ya, di sini saya menggunakan Zorin OS Lite. Untuk langkah pertamanya, di sini ada tulisan try or install Zorin OS. Try or install Zorin OS dengan save grafik. Di sini saya pilih yang try or install Zorin OS, tinggal diklik enter. Lalu tunggu hingga masuk ke bagian Zorin OS-nya. Nah, ini sudah masuk ke bagian Zorin OS. Kita tunggu saja sampai proses ceknya berlangsung. Sekarang proses update sudah selesai dan akan masuk ke bagian. Nah, ini adalah bagian preview dari Zorin OS. Nah, di sini ada pilihan try Zorin OS dan install Zorin OS. Di sini kita akan pilih yang install Zorin OS. Di bagian keyboard layout kita pilih yang English US dan English US. Lalu klik continue. Kita continue juga. Kita continue. Nah, pada bagian ini ada 3 tipe instalasi. Yang pertama, apabila si harddisk yang kita pakai sudah ada OS yang lain, seperti di sini contohnya. Sebelumnya saya sudah menginstalkan Zorin OS di sini, dan sekarang akan dicoba diinstalkan lagi Zorin OS. Bila ingin berdampingan bisa, maka nanti akan menjadi dual boot.
dual boot itu bisa antara Windows dan Linux, bisa Linux dan Linux juga. Lalu pilihan yang kedua ada erase disk dan install Zorin OS. Yang ketiga something else. Something else ini pembagian partisi pada Linux secara manual. Apabila yang dua ini yaitu pembagian otomatis. Nah, karena saya sudah pernah menginstalkan Zorin OS sebelumnya, maka kita pilih saja yang ini untuk menghapus instalan Linux yang sebelumnya dan digantikan dengan instalan Linux yang baru. Kita klik continue. Untuk pada bagian pemilihan berdiri di mana kamu berada, kita pilih saja di Jakarta. Oke, kita tunggu saja sampai proses install Zorin ini selesai. Nah, sekarang proses instalasi telah selesai dan akan dilakukan restart untuk memulai kembali laptop ini dengan OS Linux. Kita klik restart now. Oke, sekarang kita sudah masuk ke booting dari Linux Zorin OS Lite. Nah, sekarang kita sudah masuk di tampilan awal dari Zorin OS. Berarti penginstalan ini telah berhasil. Dan langkah selanjutnya yaitu kita akan menginstal driver pada OS Linux ini. Langkah selanjutnya adalah kita akan menginstalkan driver. Sebelum menginstal driver, kita lakukan dulu update terhadap Linuxnya dengan mengetikkan sudo apt strip get update, lalu enter, lalu masukkan password, lalu enter kembali. Kita tunggu sampai proses update selesai. Nah, proses update telah selesai. Setelah langkah selanjutnya, kita akan melakukan langkah upgrade. Langkah selanjutnya itu dengan melakukan upgrade dengan perintah sudo apt strip get upgrade. Lalu klik enter. Di sini kita pilih yes atau y. Enter kembali. Dan tunggu sampai proses upgrade selesai. Oke, langkah selanjutnya setelah melakukan update dan upgrade, kita akan mencoba menginstal driver di Linux dengan perintah sebagai berikut.
sudo ubuntu strip drivers auto install. Lalu kita klik enter, masukkan password, lalu klik enter kembali. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini muncul no drivers found for installation. Ini artinya si driver sudah terinstall pada saat awal kita menginstalkan Linux ke laptop ini. Oke, sekian video tutorial install Linux Zorin OS Lite. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.